Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tubki wa la tazar. Neraka Sakor itu tidak meninggalkan sedikit pun bagian dari jasmani manusia dan tidak membiarkannya luput dari siksaan. Ayat berikutnya adalah penjelasan tentang apakah kamu tahu Sakor itu. Dan Allah menerangkan bahwa di dalam neraka Sakor itu tidak ada satu jarah pun dalam bagian tubuhmu itu yang tidak akan Allah siksa di dalamnya. Banyak tafsir menjelaskan bahwa engkau nanti akan terpanggang sepanggang-panggangnya, kulitmu hitam berjelaga, lalu kemudian akan ditemukan di antara bagian-bagian tubuh manusia itu terbakar dan tidak ada satu bagian pun dari sisi jasmani dalam manusia itu yang tidak akan luput dari siksaan Allah. Sebenarnya bukan hanya di dalam Islam saja bagaimana manusia itu kerap mendapatkan siksaan akibat perbuatannya yang jahat, yang jauh dari Tuhan yang diyakininya itu. Saya pernah mendapatkan salah satu contoh bagaimana wanita yang kerap kali berselingkuh dari lelakinya itu di dalam agama Tao kalau tidak salah akan mendapat siksaan berupa 40 reinkarnasi dalam bentuk binatang yang paling menjijikan. Dan bagaimana mitologi-mitologi juga di dalam mitologi yang termasuk dewa-dewa di Yunani juga begitu. Bagaimana kerap orang-orang jahat itu akan mendapat siksaan di dalam perut bumi yang dilindungi, yang dijaga oleh dewa neraka. Itu sudah menjadi ciri khas agama dimanapun, keyakinan dimanapun, kepercayaan dimanapun bahwa manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang bangsat, manusia-manusia yang jahanam akan mendapatkan akibat dari perbuatannya. Di sini pun Al-Quran adalah identik dengan kitab hal yang demikian. Balasan bagi ayahnya Khalid bin Walid yang begitu memusuhi Islam, yang begitu kejam terhadap pengikut Muhammad, mengejar-ngejar umat Muhammad, mengelilingi umat Muhammad dari konfrontasi peperangan yang berlarut-larut di Madinah sampai harus membuat sebuah parit tidak bisa keluar. Allah memastikan bahwa kelak ayahnya Khalid bin Walid akan dimasukkan di dalam neraka Sakor, yang mana di neraka itu tidak ada satu bagian tubuh pun yang tidak akan mendapatkan siksa. Di dalam dunia mikrokosmos, makrokosmos, bagian-bagian di dalam tubuh manusia ini juga ada alam semesta. Jantung memiliki alam semestanya sendiri, ginjal juga begitu, lambung juga begitu. Dan alam semesta yang ada di tubuh ini juga akan Allah siksa. Mata, hidung, seluruhnya, rambut bahkan. Allah berjanji akan mendapat siksaan dia. Pun begitu mereka yang mengikuti kelakuan-kelakuan dari apa yang dilakukan oleh ayahnya Khalid bin Walid. Kan sampai sekarang pun terjadi bagaimana Palestina itu begitu rupa dikelilingi oleh, saya bicaranya tentang Israel ini yang Zionis ya, karena di dalam Yahudi sendiri pun ada banyak yang tidak menyukai cara Zionis ini dalam berusaha mendirikan negara Yahudi dengan cara kekerasan semacam itu. Allah pastikan orang-orang semacam Zionisme ini akan merasakan apa yang dirasakan oleh ayahnya Khalid bin Walid. Bagaimana umat Muhammad tidak bisa keluar dari Madinah berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun karena dikerubungi oleh kaum kafir Quraisy.
yang kala itu salah satu pembesar yang mendanai hal itu adalah ayahnya Khalid bin Walid, di mana salah satu anaknya itu Khalid bin Walid adalah salah satu jenderalnya bagi kaum kafir Quraisy. Ini adalah hal yang sah dalam sebuah agama, dalam sebuah kepercayaan, dalam sebuah keyakinan dimanapun. Memastikan bahwa kebenaran agamanya itu adalah hal yang mutlak. Bukan berarti Allah itu egoismenya begitu tinggi, ingin memenangkan Islam dengan segala cara, tidak. Karena sekali lagi peperangan di dalam hal apapun dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad itu adalah hal yang terakhir yang mereka pikirkan, yang mereka lakukan, yang mereka tindakan di dalam sebuah peperangan itu adalah hal yang terakhir. Kalau bisa itu berdamai, kalau bisa itu saling bekerja sama. Setelah beberapa tahun berjalan begitu mesra, dengan piagam Madinahnya seluruhnya dipersatukan, kaum kafir Quraisy setara dengan umat Islam, begitupun juga kaum Yahudi, kaum Nasrani. Tapi ternyata tidak, di belakang mereka membuat strategi untuk membinasakan, karena ini adalah saat yang tepat. Terkonsentrasi umatnya Muhammad itu terkumpul di Madinah yang gagah-gagah, yang perkasa-perkasa. Ini adalah saat yang paling tepat. Namun kan ternyata tidak. Allah selalu melindungi nabinya itu dengan segala macam trik-trik yang mereka lakukan, pengkhianatan di bawah tanah, yang kasat mata, yang maupun yang tidak kasat mata, dengan perlindungan Jibril, dengan perlindungan para malaikatnya, selalu dilindungi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah begitu geramnya ini, karena seandainya ayahnya Khalid bin Walid ini tersadar dari tidur lelapnya, tersadar dari nina bobonya iblis laknatullah, itu sudah otomatis kaum kafir Quraisy akan mendapatkan kehilangan yang amat besar, terutama dalam hal pendanaan yang luar biasa dikeluarkan oleh ayahnya Khalid bin Walid. Istilahnya ini pergerakan pengepungan ini 80%-nya ini adalah hasil dari pendanaan beliau. Yang Allah katakan, aku sudah memudahkan dia mencari rizki Muhammad. Dari hari ke hari yang selalu dimintakannya adalah bertambah terus kekayaannya, kelapangan hidupnya. Aku berikan dia anak-anak yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, yang gagah perkasa. Namun apa yang dilakukannya sekarang adalah ingin menggerus umat Muhammad, ingin menggerus umat Islam, mencelaki umat Islam, dan pada puncaknya adalah ketidaksukaannya kepada Al-Quran, ucapan Allah. Begitu sangat dia membencinya, begitu sangat dia mendurhakainya, begitu sangat dia ingin membakar Al-Quran, ingin memberangus Al-Quran. Dan kalau sudah begitu, maka aku sebagai Tuhan yang telah mengangkatmu Muhammad memiliki kewajiban untuk juga memusnahkan orang ini, untuk juga menghancurkan orang ini, dan untuk juga mengajak menghukum orang ini, dan sampaikan salah satu hukumannya kelak aku sendiri yang akan memasukkannya dia ke dalam neraka sakor. Dan jika umatmu tidak tahu apa itu neraka sakor, katakan di dalam neraka itu tidak ada satu inci pun, tidak ada satu bagian dari tubuh manusia yang tidak akan luput dari sisaanku. Mereka nanti akan terbakar, sehingga dari alam semesta yang ada di dalam tubuhnya, jantung, limpa, usus, seluruh alam semesta itu semua akan terbakar. Lalu kemudian akan tercipta warna-warna yang tidak akan engkau pernah lihat di dalam alam semesta ini, warna-warna baru, warna-warna yang mungkin kalau orang melihat itu suatu keajaiban, namun itu rasanya sakit luar biasa bagi para penduduk neraka sakor itu.
Wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin.